Shalom jemaat FJF Balikpapan. Saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan yang luar biasa. Kita akan menyaksikan ibadah online kita hari ini. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kami, bahkan yang belum join, silakan join sosial media kami di bawah ini. Silahkan di like, komen, bahkan di subscribe. Kegiatan sepekan FJF Balikpapan. Yang pertama adalah doa yang diadakan dalam 2 kali seminggu pada setiap hari Selasa di pukul 6 sore dan Sabtu jam 5 pagi melalui Google Meeting or Hangout. Ibadah iCare secara online diadakan per prayer group masing-masing pada pukul 7:30 malam melalui online. Dan yang terakhir adalah ibadah youth yang akan diadakan setiap hari Sabtu malam pukul 8 melalui Google Meeting dan Hangout. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama menyaksikan ibadah kita hari ini. Saya undang kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang terbaik yang Tuhan sudah jadikan hari ini. Kami mau menyiapkan hati bahkan pikiran kami Tuhan untuk kami mengalami berkat Tuhan secara online melalui ibadah FJF Balikpapan. Kami berkati setiap kami yang menyaksikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, this is the day that the Lord has made. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita buat Allah yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Pagi langkahku kau terangi.
Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Jamah hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kuasa kesembuhannya. Percaya bahwa kuasa Tuhan tak pernah terbatas dalam hidup kita. Thank you, Lord Jesus.
padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa walaupun saat ini kami dalam keadaan pandemi corona, tetapi kami melihat pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kami yang menjaga, memelihara kami semua. Karena Engkaulah sesungguhnya gunung batu, kota benteng kami Tuhan, yang menjagai kami dari segala musuh, dari segala yang jahat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap Tuhan meminta perlindungan-Mu untuk tetap senantiasa atas umat-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Nixon yang sedang ada di Nigeria, supaya Engkau memberikan dia kesehatan Tuhan. Kalau pada masa-masa ini Tuhan suhu tubuhnya mengalami peningkatan, kami berdoa supaya Tuhan suhu tubuhnya dinormalkan kembali. Apapun penyebab dari suhu tubuh yang tinggi ini, dihancurkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa memberkati tubuhnya, segala sistem dalam tubuhnya diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk semua umat-Mu Tuhan, semua jemaat FGF yang ada di luar kota pada saat ini, yang mereka tidak bisa pulang. Kami berdoa supaya Tuhan juga memelihara mereka sampai pada masa di mana dimungkinkan kembali mereka boleh pulang. Kami berdoa Tuhan peliharakan keluarga demi keluarga yang terpisah oleh karena keadaan ini, supaya Tuhan menyatukan kembali sesuai dengan waktu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan menolong bangsa kami supaya keluar dari pandemi ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, meminta campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang memberkati bangsa kami, yang memberkati pemerintahan, yang memberkati masyarakat Indonesia, masyarakat kota Balikpapan, untuk boleh bersama-sama menjadi pemenang atas pandemi ini. Diberkatilah Tuhan kembali untuk semua bisnis-bisnis, semua usaha, semua pekerjaan diberkatilah. Biarlah semuanya ini Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu Tuhan, bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa di sorga, untuk hari ini kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan pemberitaan firman-Mu juga hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita membacakan, sama-sama mengucapkan deklarasi tentang iman kita, bahwa kita memiliki kabar baik. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh pekerjaan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam satu keadaan yang chaos, dalam satu keadaan yang susah, ketika ada tantangan, maka yang dibutuhkan pada waktu itu adalah iman. Tetapi bukan hanya sekedar iman, tetapi haruslah dia iman yang hidup, haruslah dia iman yang benar. Maka itulah yang akan mengubah keadaan. Kita melihat bagaimana sejarah kekristenan, semua itu boleh terjadi ketika ada tindakan-tindakan iman yang luar biasa. Ada tokoh-tokoh iman yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang menjawab tantangan dari Tuhan pada generasinya, pada masanya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Iman yang benar adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Walk
sync with faith. Tidak boleh terpisah, tidak boleh sendiri-sendiri. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17-18 menyatakan begini, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Menurut saudara, mana yang lebih bisa diterima? Mana yang lebih berdampak? Mana yang lebih benar ketika orang menyatakan dia punya iman, tapi bagi orang lain ada perbuatan? Maka Yakobus menyatakan bahwa tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Boleh enggak kita menunjukkan iman kita tanpa perbuatan? Ini sebuah pertanyaan retoris, bahwa memang sesungguhnya tidak bisa. Tapi lebih bisa sebaliknya, di mana aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Orang akan bisa melihat iman kita dari perbuatan-perbuatan kita. Saudaraku, iman dan perbuatan adalah dua sisi yang seharusnya bekerja sama dengan serentak. Ya, seperti sebuah pesawat, saudaraku, dia punya dua sayap. Kalau sekiranya sayap kanan ini adalah iman dan sayap kiri ini perbuatan, maka ketika sayap itu hanya satu, ya pesawatnya nggak bisa terbang. Kalau ada pesawat hanya satu sayapnya, itu bukan pesawat yang baik. Jangan saudara menumpang dengan itu. Nggak akan sampai ke tujuan. Saudara akan berputar-putar. Atau dia hanya punya sayap yang satu lagi, yaitu perbuatan. Membuat orang menjadi seorang humanis, tetapi tidak ada iman di dalamnya. Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita memiliki iman yang bekerja sama dengan perbuatan. Ada 3 hal yang perlu kita ingat. Bahwa yang pertama, berpikir tidak sama dengan mengasihi. Kalau kita memikirkan seseorang, memikirkan satu tindakan kasih, itu bukan berarti kita sedang mengasihi. Kita hanya sedang berpikir saja. Atau mungkin kita coret-coret, ya, kita tulis-tulis, kita ketik begitu, tetapi dia hanya ada di kertas. Kita tuangkan dari pikiran kita, itu belum mengerjakan apa-apa. Yang kedua, bahwa berkata tidak sama dengan memberi. Dengan kita menyatakan rasa simpati kita kepada seseorang, itu, saudaraku, bukan berarti bahwa kita sudah memberi sesuatu. Pada masa ini, banyak orang merasa puas dengan hanya memberi tanda like, mengirimkan emoji, menyatakan turut bersimpati, seakan-akan itu sudah menolong. Ya, saudara, 1000 jempol, saya ulang lagi, 1000 jempol, saudaraku, ya, tidak sama artinya dengan sebuah jabatan tangan, sebuah pelukan yang hangat terhadap seseorang yang sedang berduka.
perlu satu tindakan yang lebih dalam untuk supaya giving itu bisa nyampe, saudaraku. Tidak hanya sekedar di kata-kata saja. Karena itulah pada bagian atas dikatakan, saudaraku, dalam ayat yang ke-14 sampai 16. Apa gunanya, saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara mereka berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu, saudaraku? Bahwa dengan berkata, makanlah dengan kenyang, pakailah baju hangat, itu tidak mengubah keadaan. Orang yang telanjang tetap telanjang, orang kedinginan tetap kedinginan, orang yang lapar tetap lapar. Itu yang kita hadapi pada masa-masa ini. Banyak orang-orang yang bermasalah. Ketika kita punya kemampuan, punya kesempatan untuk menolong orang, janganlah hanya dengan kata-kata, tetapi mari kita nyatakan itu dengan sebuah perbuatan. Ketika ada orang sakit yang kita tahu tak punya uang, jangan katakan, udah pergilah ke dokter, berobatlah ke dokter supaya kamu sembuh. Tetapi saudaraku, ketika kita tahu hal itu, yang benar adalah kita katakan, pergilah ke dokter. Saya ada uang untuk berobat ke dokter, pakailah uang ini. Itu baru namanya giving, saudaraku. Yang selanjutnya yang kita bisa lihat juga bahwa ide itu butuh untuk dimasukkan ke dalam action. Bahwa ide itu harus dituangkan, harus diejawantahkan, harus diwujud nyatakan dalam sebuah action. Ketika itu tidak diwujud nyatakan, maka ide hanya sekedar ide. Pikiran hanya sekedar pikiran. Tidak mengerjakan sesuatu apapun. Bahwa ide itu sendiri tidaklah menyelesaikan apapun. Dengan kita mempunyai ide, itu tidak menyelesaikan apapun. Walaupun ide saudara itu sangat bagus, sangat brilian, tapi ketika itu tidak diejawantahkan, ketika itu hanyalah sebuah ide, maka dia tidak berguna, dia tidak menyelesaikan apa-apa. Melakukan adalah bukti bahwa orang percaya. Bukti bagi kita orang yang percaya adalah kalau kita melakukan sesuatu, melakukan sesuai dengan iman kita. Itu bukti yang tidak terbantahkan ketika kita hidup, ketika kita melakukan, menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Untuk memiliki iman yang hidup, iman yang benar, saudaraku, kita perlu melakukan 3 hal, di mana yang pertama, untuk kita bertumbuh di dalam iman yang benar, kita perlulah menjadi orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik adalah orang Kristen yang melakukan firman Tuhan, yang pada intinya
bahwa orang Kristen itu adalah orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatannya, dengan seantero hidupnya, dan juga orang yang mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Itulah orang Kristen yang baik. Orang bisa merasakan kasihnya ketika bersentuhan, ketika ada connect dengan orang lain, ketika ada di dalam satu komunitas, orang bisa melihat bahwa mereka dikasihi seperti dirinya sendiri. Saudaraku, jangan sampai saudara menjadi orang yang diprotes oleh masyarakat, oleh tetangga saudara, oleh keluarga saudara. Ketika saudara nanti masuk surga, mereka protes. Masa sih dia itu masuk surga? Tidak pantas. Karena saudara tidak menunjukkan kehidupan Kristen yang baik. Saudara tidak menunjukkan rasa takut akan Tuhan. Pada masa-masa ini ketika ibadah kita dalam bentuk live streaming, ketika kita beribadah di rumah masing-masing, apakah engkau menunjukkan rasa takutmu akan Tuhan, rasa kasihmu kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu? Apakah engkau tetap beribadah di rumah dengan pakaian yang rapi, dengan sikap hati yang sama, dengan persiapan yang sama? Ketika menyembah Tuhan, engkau benar-benar menyembah Tuhan. Ketika engkau menyanyikan praise and worship, benar-benar engkau praise and worship kepada Tuhan. Kita perlu menjadi orang Kristen yang baik. Orang bisa melihat bahwa kita adalah seorang Kristen, orang yang punya tata nilai Kristen dalam kehidupannya, punya etika Kristen di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah bahwa kita menjadi sesama yang baik. Kita perlu untuk orang-orang lihat bahwa kita ini care terhadap mereka. Terlepas saudaraku, apapun agamanya, apapun sukunya, kita diterima, kita dilihat oleh dunia ini sebagai sesama yang baik, karena kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita menjadi orang-orang yang dipercaya oleh orang-orang lain bahwa kita mengasihi mereka, bahwa kita berbeda dari dunia ini yang hanya mau peduli kalau ada sesuatu yang mau diambil. Tetapi kasih Kristuslah yang harusnya membuat kita mengasihi sesama kita. Dan yang ketiga adalah kita menjadi teladan. Menjadi teladan berarti bahwa kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan menjadi kehidupan bagi kita. Kita menjadi seperti message-nya Tuhan. Makin banyak kita hidup menghidupi firman Tuhan, menjadikan Alkitab hidup dalam hidup kita, maka semakin banyak orang melihat pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi kesaksian yang efektif kalau kita menghidupi firman Tuhan. Saudaraku, mari pada masa-masa ini kita boleh menjadi orang-orang yang menabur benih. Karena hari ini saudaraku, apa yang kita tabur akan kita tuai nanti. Benih iman, benih perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kita, itu akan kita nikmati pada akhirnya. Ketika kita menabur itu, saudaraku, bahwa dunia akan melihat adanya iman yang hidup
bukan iman yang mati. Dunia akan melihat bahwa adanya orang yang percaya dan orang-orang yang tidak percaya. Dunia tidak perlu bingung untuk membedakan karena memang berbeda. Bahwa sebuah pohon dilihat dari buahnya, saudaraku. Nggak perlu saudara jadi ahli botani, ahli tumbuh-tumbuhan untuk tahu bahwa oh ini tumbuhan kelengkeng, bahwa ini durian, bahwa ini salak. Nggak perlu. Saudara lihat buahnya saja. Ketika ada satu pohon buahnya durian, itu sudah durian, saudaraku. Mudah orang melihatnya. Tetapi kalau kita tidak memberikan buah, saudaraku, orang susah untuk melihatnya. Kita pernah punya pengalaman ketika mahasiswa praktek, mereka suatu waktu kita ajak ke kebun dan mereka dengan sungguh-sungguh ya, kita sama-sama bekerja, dan kemudian apa yang terjadi adalah bahwa ya di antara mereka menebang pohon gaharu yang ada. Ya, kita maklumi kalau pohon gaharu memang tidak ada buahnya. Kemudian yang juga mereka tebang juga pohon durian. Dan saudaraku, itu mungkin terjadi karena apa? Karena mereka memang tidak melihat buah dari pohon itu. Saya percaya sekiranya pohon durian itu lagi berbuah, mereka tidak akan tebang. Dia tahu itu pohon durian. Dunia perlu kerja keras untuk melihat kesaksian hidup kita kalau kita tidak berbuah sesuai dengan iman kita. Tetapi ketika kita memiliki iman, maka hidup kita akan mudah dilihat oleh orang bahwa kita memiliki iman yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk memiliki iman yang hidup, yang kami hidupi melalui perbuatan-perbuatan kami yang menunjukkan kami memiliki iman di dalam Engkau. Bangkitkanlah iman kami, bangkitkanlah juga Tuhan, gerakkan kami untuk kami boleh melakukan perbuatan-perbuatan iman, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman kami, yang kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai memberkatinya. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari kita mau aminkan firman Tuhan ini dengan pujian. Aku percaya Tuhan, janji-Mu ya, dan amin. Haleluya. Percaya janji-Mu ya, dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Aku percaya janji-Mu ya, dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. Lebih dari semua yang dapat kupinta. Lebih dari semua yang dapat kupinta. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan kita. Dia Bapa yang baik, Dialah sumber berkat dan kasih karunia, segala pemberian yang baik.
datangnya daripada Dia. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan padamu hari ini dan melakukannya dalam kehidupanmu, maka Tuhanlah yang akan memberkati kehidupanmu. Diberkatilah pekerjaanmu, sumber penghasilanmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan. Bahkan orang yang keluar masuk rumahmu pun diberkati oleh Tuhan. Tuhanlah yang membawa engkau semakin naik dan tidak turun, engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena iman pengharapan, kasih daripada Tuhan yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu, anugerah dari Allah Bapa kita yang tidak terbatas itu, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan itulah yang menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Super Sunday. Shalom. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati ibadah kita hari ini. Luar biasa. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa ditransferkan melalui rekening gereja di bawah ini. Kami juga membuka hotline prayer buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu didoakan, bisa menghubungin nomor-nomor yang ada di bawah ini. Tim kami siap mendoakan Bapak Ibu. Happy Super Sunday. God bless you. Janjimu